Kalian pasti tidak akan menyangka bahwa aku menemukan sosok Dewi berada di sini. Ya, benar, di sini. Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Wah, pemandangannya di sini. Wah, keren ya. Situ juga tuh. Kali ini aku sedang berada di daerah Tawangmangu, Karanganyar. Kita sedang berada di situs apa tadi ya? Kali ini kita sedang berada di Candi Menggung. Mengung, ya gitulah. Di lereng barat Gunung Lawu ya. Dan di sini ada ukiran-ukiran yang cukup khas, hampir sama dengan ukiran yang ada di Candi Suko sama Candi Ceto. Lihat nih. Tuh. Aku nggak tahu ya gimana konsepnya, tapi ketika masuk kita sudah disuguhi 4 arca seperti penyambut kita untuk masuk ke dalam sana. Yuk kita lihat-lihat dulu seperti apa arcanya. Ini seperti buto gitu dengan taring bagian sini, mata agak belok, rambutnya kriwil-kriwil, dan membawa parang ini. Ini parangnya ini menyesuaikan bentuk batunya, jadi agak miring gitu. Tuh. Untuk bagian badan memang nggak sedikit detail ya, hampir sama dengan ukiran yang ada di Candi Suko ataupun Candi Cetok. Begitupun juga yang sini. Ini mungkin dua pala kali maksudnya. Kalau yang ini agak berbeda nih. Yang dua yang sini. Ini tangannya ke sini. Dan ini bukan parang yang besar. Kalau yang sana tadi membawa parang besar-besar kan. Bentuk mukanya pun juga beda. Kalau yang satu hancur ya. Aku penasaran sih sebenarnya. Karena ini baru pertama kali aku kesini. Yuk kita naik seperti apa situsnya. Ini kenapa disebut candi ya? Padahal kalau dilihat dengan seksama ini tidak mirip bangunan candi. Wah, seperti itu. Oke, ternyata tersusun beberapa blok batu. Gimana ya menjelaskannya? Kalau disebut candi, aku rasa tidak ada batuan candinya. Ini batuan kali. Tapi ada arca-arca tertentu dan juga dinaungi pohon besar nih. Besar banget dan juga cantik. Kalau ingin pergi ke sini, salah satu ikonnya ya pohon besar ini. Jadi sangat mudah untuk mencarinya. Alhamdulillah situs ini terawat, terjaga ya, bersih gitu. Dan batuannya ini banyak kan datar gitu, seperti sengaja dipipihkan seperti ini. Datar-datar, itu juga datar, di situ datar. Nah, kita disambut dua rapala nih. Ini baru dua rapala membawa gada gitu arcanya. Memiliki khas perwujudan dari raksasa dengan membawa gada dan posisi yang khas seperti sedang apa ya namanya ya, duduk tapi kaki satunya ngangkat ke atas kayak jaga gitu loh, yang satunya berada di bawah sana kakinya, yang satunya ngangkat gini nih, khas banget dua rapala.
Wah, keren ya. Yang satunya hampir-hampir mirip, tapi kakinya beda ya. Ini jelas untuk bagian kanan dan kiri. Yang satu kaki kanan yang diangkat, yang satu kaki kiri yang diangkat. Tuh sebelah sini yang diangkat. Dan yang satu itu tangannya dipupu ya. Kalau yang satunya ini kedua tangan memegang gada. Itu mungkin sabit kali ya satunya. Ya, kita menuju ke bagian inti dari bangunan ini. Bismillah. Assalamualaikum. Kita harus melewati pohon besar ini. Dan ini masih hidup loh. Biasanya ini ditumbuhi kayak benalu gitu. Jadi merusak pohon aslinya. Tapi ini masih hidup. Oh, cantiknya. Ada arca cantik banget itu di situ. Wah, keren. Ini yang aku suka ketika explore tempat-tempat yang kalau ini beda sih. Kalau ini beda sih dari Candi Suko. Ornamennya agak beda sedikit karena lebih detail. Keren sih. Kok ada ya di tempat ini seperti ini? Keren. Yuk kita lihat dengan seksama. Wah, keren ya. Arcanya memang sedikit sama dengan Candi Suko, namun atribut-atributnya di sini lebih kelihatan detail lagi. Kalau di Candi Suko itu kan yang utuh itu bentuknya Garudia ya. Kalau yang ini seperti dewata gitu. Untuk siapa aku masih belum tahu juga ya, karena bagian kepalanya terpenggal nih. Dan yang lebih menarik lagi adalah di bagian sini. Di situ terdapat seorang raksasa besar membawa pedang besar juga, dan juga ada patung wanitanya nih. Kukira tadi dari jauh itu ini merupakan sosok dari Durga Mahesasura, tapi kayak beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh detail banget nih. Wah, keren. Oh, ternyata benar ini Durga Mahesasura. Lihat tuh. Di bawah sini ada ukiran kerbau jika diamati dengan seksama. Ini kepala kerbaunya. Lembu jantan ya. Ini ada asura kecil di sini. Nih sosoknya. Ini berdiri di atas lembunya tuh. Untuk durganya yang ada di sini ini agak elegan karena tangannya tidak membawa senjata nih. Yang bagian depan, tapi yang bagian samping sini ini bertangan 4 berarti. Ini ada membawa trisula. Ini ada lagi 6. Oh, 8 berarti. Tapi tangannya ini agak sedikit rapat ya posisinya. Ini tangan 1, tangan 2, tangan 3, ini tangan 4. Di sini ada trisula, di sini ada cakra sudarsana ini. Di sini ada trisula lagi kemungkinan ini. Jadi membawa senjata juga. Di sampingnya sini ada rusa. Cantik banget sih ukirannya Durga Mahesasura-nya. Namun sayang sekali ya bagian mukanya ini agak sedikit tererosi gitu.
Kita lihat atribut yang sebelah sini. Di sini malah nggak terlalu jelas sih kalau aku lihat. Jadi ini tangan 8. Maaf sekali nih, aku nggak tahu senjata apa aja ini yang ada di sini. Serumit ini ternyata. Tapi yang depan ini anggun gitu, kayak membawa sesuatu di bagian tengah perut gitu. Biasanya kan di bagian sini itu tangan satunya ke bawah membawa asura, kepala asuranya gitu. Kalau ini enggak. Di sini ada rusa juga nih. Dan di bawahnya sini ini ada asura. Ini ada asura kecil di sini. Nah, di sini ada teratai-teratai yang menjulur dari bawah. Wah, keren sih. Ini Durga dalam perwujudan konsep dari Candi Mengung. Apa sih? Aku nggak tahu ya penyebutannya ya. Tapi MENGUNG gitu penyebutannya. Ini salah satu dewata yang ada di komplek Barat Gunung Lawu ya. Ini salah satu dewata yang kutemui tidak berada di Candi Sukuh maupun di Candi Cetha. Wah, kalau di sini ada arca Durga, seharusnya ada arca lainnya. Mungkinkah di situ Resi Agastya? Ada Durga, Resi Agastya, Ganesha. Seharusnya sih yang paling menonjol. Tapi anatominya di situ agak sedikit berbeda ya. Tidak begitu buncit, tapi atributnya terlalu raya untuk Resi Agastya. Bisa juga untuk Mahakala atau Nandini juga bisa, tapi dia tidak membawa senjata. Aku masih bertanya-tanya, ini sosok siapa ini yang ada di sampingnya ini. Tapi yang ini, di sini ada 2 rapala yang cukup garang, membawa pedang yang cukup besar sekali. Kenapa disejajarkan dengan Sang Dewi 2 rapalanya? Ini padahal seharusnya ada di depan pintu masuk di sebuah candi. Di bawah-bawah tadi ukurannya nggak terlalu jelas, atau bagian badannya sini banyak yang belum selesai, tapi untuk bagian 2 rapala yang satu ini, wow. Ini bagian gelang lengannya pun juga diukir. Ini bagian sabuknya juga sudah diukir. Bagian rambutnya cukup detail dan mahkotanya. Yang membuat lebih garang adalah bagian pedangnya ini. Besar banget pedangnya. Tuh. Sebesar itu pedangnya. Dan tentu saja maskot utama yang ada di sini adalah Durga Mahesasura ini sendiri. Cantik banget. Masih nggak nyangka menemukan seorang dewi di reruntuhan yang seperti ini. Kalian menyangka nggak ada seorang atau sesosok dewi di reruntuhan seperti ini? Bahkan dewi ini di Candi Sukuh maupun Candi Cetha itu nggak ada loh. Mari kita telusuri, siapa tahu ada petunjuk yang lain. Karena ada Durga Mahesasura di sini, tentu corak keagamaan yang ada di sini adalah Hindu Siwa ya. Wah, ketemu lagi nih kita. Ini dia bagian utama candinya. Ini seharusnya Linggayoni dengan carat. Ini khas banget sih. Beda dari yoni-yoni pada umumnya.
kenapa malah yang disembunyikan yang ini? Padahal ini merupakan pusat kosmologi dari Candi Hindu Siva itu sendiri. Ya, walaupun lingganya sudah hilang ya. Tuh, lingganya hilang tuh. Tapi bentuknya ini memiliki ciri khas tersendiri nih. Dengan persegi gitu. Segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persegi 8. Wow. Nih, inti dari sebuah candi ada di sini. Yang cukup aneh di sini adalah objek pemujaan malah berada di Durga Mahesasura dan juga arca dari dua rapala yang ada di bawah ya. Karena di sampingnya tadi ada bunga yang cukup banyak. Sedangkan di sini bunganya cukup sedikit dan bahkan dupanya nggak ada. Padahal inti dari bangunan sebuah candi adalah di Linggayoni ini. Jika masyarakat tahu ya. Sini sudah mulai mendung karena ini sudah mulai jam 4:30 sore. Yuk kita selesaikan petualangan kita di sini. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk yang lain lagi. Aku sebenarnya penasaran dengan bentuk dari arca Ganesha yang ada di sini ya. Tapi nggak ada nih, nggak ditemukan. Tuh, kalau yang di arca sebelah sini ada peripih untuk membakar dupa dan juga bunganya juga masih segar-segar di sini. Di sana juga tuh, yang di sana ada peripihnya, ada bunganya, tapi yang paling utama, yang paling banyak di sini. Oke, kurasa cukup sekian untuk petualangan kita di Candi Mengung. Mengung. Gimana sih penyebutannya? Ya, candi itulah ya. Di Karanganyar ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu direview tempat ini. Tempatnya cukup luas, bersih, nyaman, dan kita menemukan sosok Dewi di sini. Tempat ini sebenarnya sudah terkonsep dengan pintu masuk yang ada di situ. Kita masuk dari tangga masuk situ, kita masuk, kita keliling. Di situ ada arca utama, ada dua rapala juga, ada dua rapala satunya lagi yang lebih besar. Kemudian kita turun lewat yang sebelah sini nih. Sini sudah disediakan tangga menuju ke parkiran. Nah, ke situ deh kita selesai. Oke, sekian dulu untuk petualangan kita menelusuri candi yang ada di Karanganyar ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Agak mendung tuh, kita mau turun takut hujan. Kalau ada arca Ganesha-nya mungkin akan lebih menarik ya. Tapi sayang arca Ganesha-nya tidak ditemukan mungkin. Dan bangunan candinya pun juga sudah tidak ada, tinggal arcanya. Alhamdulillah sih masih ada arcanya. Dan banyak pohon-pohon hias di sini juga. Di pekarangan kebun-kebun warga gitu. Pemandangannya juga sahdu nih di sini. Jadi tadi aku tanya dengan warga lokal, ternyata Candi Menggung. Ya, seperti itulah. Yuk kita pulang.